Sony Computer Entertainment President of America. Please join me for a brief presentation. Perjalanan PlayStation merupakan salah satu perubahan terbesar dalam dunia gaming konsol di dunia. Semuanya bermula dari kerjasama yang tidak berhasil antara Sony dan juga Nintendo. Namun, kini PlayStation justru menjadi bagian paling penting dalam rencana besar Sony untuk tahun 2026. PlayStation tidak hanya sekedar ikut serta dalam dunia video game, tetapi juga telah mengubah cara kerja industri ini secara menyeluruh. Pada video kali ini, kita akan membahas mulai dari ide berani dari Ken Kutaragi pada akhir tahun 1980-an, budaya rental PS di Indonesia, dan pengaruh PlayStation di dunia dan juga di Indonesia. Dan mari kita mulai videonya. Asal-usul PlayStation sebenarnya bermula dari perselisihan dan perdebatan pendapat antara dua perusahaan besar asal Jepang, yaitu Sony dan Nintendo. Pada akhir tahun 1980-an, dunia video game masih dianggap sebagai pasar mainan anak-anak yang tidak akan bertahan lama. Pendapat ini sangat dipercaya oleh para petinggi Sony pada masa itu. Namun, ada seorang sound engineering di Sony bernama Ken Kutaragi yang memiliki pemikiran berbeda. Saat melihat putrinya bermain konsol Nintendo, Kutaragi menyadari bahwa kualitas suara pada mesin tersebut masih sangat sederhana dan punya banyak kekurangan. Meskipun atas saya tidak setuju karena menganggap video game tidak sesuai dengan citra mewah Sony, Kutaragi tetap nekat. Secara rahasia, ia merancang chip suara khusus untuk mesin terbaru dari Nintendo saat itu, yaitu Super Nintendo. Chip ini mampu menghasilkan suara digital yang jauh lebih bagus daripada teknologi suara pada masa itu. Hasilnya, Nintendo pun memiliki keunggulan besar dalam hal kualitas suara. Kerjasama rahasia ini akhirnya diketahui dan didukung oleh Presiden Sony, Norio Oga, yang kagum dengan semangat inovasi dari Kutaragi. Dukungan ini berlanjut hingga munculnya kesepakatan resmi pada tahun 1988. Dalam perjanjian tersebut, Sony akan membuat dua hal untuk Nintendo. Pertama adalah alat tambahan agar mesin Nintendo bisa memutar CD, dan yang kedua adalah mesin buatan Sony sendiri yang bisa memainkan game Nintendo sekaligus format CD baru milik Sony. Namun kerjasama ini gagal total dan berakhir memalukan pada acara pameran CES di bulan Juni 1991. Presiden Nintendo, Hiroshi Yamauchi, tiba-tiba merasa bahwa kontrak kerjasama mereka memberikan Sony kendali yang terlalu kuat atas sistem CD dan hak pembuatan game. Karena takut kehilangan kontrol atas bisnis gamenya yang sangat menguntungkan, Nintendo diam-diam mencari rekan kerjasama lain, yaitu Philips. Keputusan ini sangat mengejutkan semua orang. Tepat satu hari setelah Sony memamerkan PlayStation di panggung pameran, Nintendo justru mengumumkan kerjasama mereka dengan Philips. Hal ini tentu saja membuat para pemimpin Sony merasa sangat dipermalukan di depan publik. Kejadian memalukan di depan publik tersebut benar-benar memicu kemarahan besar di pihak Sony. Para petinggi Sony yang sejak awal memang ragu dengan bisnis video game langsung mendesak agar divisi tersebut dibubarkan saja supaya perusahaan tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Namun, Ken Kutaragi tidak menyerah. Ia mendatangi Presiden Sony saat itu dengan alasan yang sangat kuat. Kutaragi meyakinkan Oga bahwa Sony harus membalas perlakuan Nintendo tersebut dengan cara menciptakan mesin game buatan Sony sendiri yang jauh lebih hebat untuk mengalahkan dominasi Nintendo di pasar. Pada saat itu, Norio Oga masih sangat marah dan akhirnya pun setuju. Ia memberikan perintah yang sangat terkenal kepada Kutaragi, yaitu Just Do It. Keputusan ini menjadi titik balik sejarah bagi Sony. Proyek yang awalnya hanya dianggap sebagai proyek sampingan, kini berubah menjadi fokus bisnis yang paling utama. Untuk menjalankan rencana ini,
Sony mendirikan perusahaan baru bernama Sony Computer Entertainment pada November 1993. Pemisahan ini sengaja dilakukan karena cara kerja Sony pusat dianggap terlalu kaku dan hanya berfokus pada pembuatan alat elektronik. Padahal, industri game membutuhkan cara kerja yang lebih cepat, fleksibel, dan juga kreatif. Dengan membentuk perusahaan terpisah, tim Kutaragi bisa bekerja dengan lebih bebas untuk mengembangkan teknologi masa depan. Setelah berhenti bekerja sama dengan Nintendo, rencana pembuatan PlayStation pun ikut berubah. Awalnya, PlayStation dirancang sebagai mesin untuk memutar berbagai media dengan gambar 2D. Namun, kemudian diubah menjadi mesin khusus untuk menjalankan grafis 3D. Perubahan besar ini terjadi setelah Ken Kutaragi melihat sebuah mesin canggih bernama System G. Mesin ini adalah alat khusus milik Sony yang biasa digunakan di stasiun televisi untuk membuat efek gambar 3D secara langsung dan juga cepat. Kutaragi menyadari bahwa masa depan dunia game bukan lagi pada gambar 2D, melainkan pada penggunaan poligon dan juga 3D. Dengan mengambil ide dari sistem G, tim Kutaragi mulai mengembangkan mesin baru yang mampu memproses gambar 3D dengan sangat cepat. Hebatnya, teknologi ini sebelumnya hanya bisa ditemukan pada komputer dengan harga yang super mahal, yang harganya bisa mencapai ribuan dolar. Keputusan Kutaragi ini sebenarnya sempat memicu perdebatan di internal Sony. Beberapa pimpinan Sony awalnya ragu apakah PlayStation harus tetap menggunakan gambar 2D yang mana pada saat itu sudah pasti laku, atau mencoba teknologi 3D yang belum pasti berhasil. Namun, keraguan itu hilang setelah game Virtua Fighter milik Sega sukses besar di tempat bermain arcade. Kesuksesan itu membuktikan bahwa pilihan Kutaragi untuk fokus pada teknologi 3D adalah langkah yang benar. Untuk meyakinkan perusahaan pembuat game lain seperti Namco dan juga Konami, Kutaragi menunjukkan sebuah video uji coba yang menampilkan sosok T-Rex dalam bentuk 3D yang tampak sangat nyata. Video tersebut berhasil memukau para bos perusahaan game dan membuktikan bahwa teknologi canggih milik Sony kini sudah siap untuk dijual ke masyarakat luas. Mari kita putar waktu kembali ke pertengahan tahun 90-an. Saat itu, tepatnya Desember 1994 di Jepang, Sony meluncurkan sebuah kotak abu-abu yang akan mengubah segalanya. Itu adalah PlayStation 1 atau PS1. Peluncuran ini bukan perilisan konsol biasa, tapi ini adalah perilisan konsol yang akan mengubah industri game, khususnya game konsol di seluruh dunia. Sebelum PS1 datang, video game identik dengan mainan anak-anak, di mana industri ini menjadi wilayah kekuasaan Nintendo. Di mana Nintendo dengan sangat ketat menjaga konten agar ramah keluarga. Tapi, Sony mengambil jalan yang berani. Mereka tidak mengincar anak kecil, melainkan mereka mengincar remaja dan juga orang dewasa, yang mana kalangan usia ini sudah memiliki uang mereka sendiri dan siap untuk membelanjakan uang mereka untuk membeli game. Bahkan di Eropa, iklannya sangat nyeleneh dan agak sedikit dark. Contohnya seperti iklan gadis Skotlandia yang memiliki kepala alien, di mana iklan ini sangat kontras dengan citra Nintendo yang ceria dan warna-warni. Namun, senjata rahasia Sony untuk mengalahkan Nintendo ada di CD-ROM yang mereka punya yang tertanam di PS mereka. Ini adalah keputusan paling jenius dalam sejarah konsol. Saat itu, Nintendo bersikeras tetap menggunakan kaset atau cartridge untuk konsol Nintendo 64 milik mereka. Perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Pertama, soal kapasitas. Satu keping CD-ROM bisa menampung 650 MB data. Pada saat itu, size ini sudah dibilang sangat besar apabila kita bandingkan dengan kaset Nintendo yang cuma 64 MB. Berkat CD, game di PS1 bisa menampilkan video film yang nyata dan musik suara yang asli dan juga jernih. Yang kedua, soal harga dan logistik.
Biaya pembuatan satu keping CD itu sangat murah, cuma sekitar 1-2 dolar. Bandingkan dengan kaset Nintendo yang rumit, yang biayanya bisa tembus 20 dolar USD per buah. Selain itu, untuk mencetak ulang CD itu sangat cepat. Jika sebuah game laku keras, Sony bisa menyetok ulang toko dalam hitungan hari. Sementara Nintendo butuh waktu berbulan-bulan. Dan yang terakhir, Sony memenangkan hati para pembuat game. Jika Nintendo dikenal sebagai publisher yang galak, memiliki aturan yang sangat kaku, Sony hadir sebagai publisher yang asik. Mereka memberikan alat pembuat game yang bahasanya mudah dimengerti, serta memotong pajak royalti jadi lebih murah. Alhasil, ratusan pembuat game yang merasa terkekang oleh Nintendo berbondong-bondong hijrah ke Sony dan menjadikan PlayStation sebagai raja baru di dunia game. Era PS1 bukan cuma soal teknologi CD yang murah, tapi juga menjadi panggung lahirnya game-game legendaris yang kita kenal sekarang. Momen paling bersejarah atau bisa dibilang paling dramatis adalah perpindahan kubu perusahaan pembuat game raksasa seperti Square yang membuat game Final Fantasy dari Nintendo ke Sony. Pada saat itu, Sony dengan PlayStation-nya mencatatkan sejarah sebagai konsol pertama di dunia yang berhasil terjual lebih dari 100 juta unit. Kesuksesan PlayStation pun terus diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya, mulai dari PS2, PS3, PS4 hingga PS5. Semua generasi dari PlayStation terus menarik perhatian para pencinta game. Perjalanan panjang PlayStation mulai dari pecah kongsi dengan Nintendo pada awal tahun 1990-an mengajarkan kita bahwa sejarah merek ini dibangun di atas keberanian untuk membunuh masa lalu demi menciptakan masa depan. Lihat aja jejaknya pertaruhan Ken Kutaragi pada kepikiran CD yang telah menghancurkan era kaset. PlayStation pun telah mengubah wajah dunia game sepenuhnya. Dulu game dianggap sebagai mainan anak kecil. Sekarang ini adalah hobi orang dewasa. Dulu kita beli kaset fisik, sekarang kita berlangganan layanan digital. Game bukan lagi cuma sekedar hobi biasa, tapi sudah menjadi raksasa budaya pop yang berdiri sejajar dengan industri musik dan juga film Hollywood. PlayStation juga telah menjadi saksi bisu pertumbuhan jutaan anak di Indonesia yang menemani kita dari masa sekolah hingga masa dewasa. Dan ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mungkin teman-teman punya pengalaman teman-teman sendiri dengan PlayStation. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menonton.